Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya Ari Maulana dengan NIM 2012-00105. Saya Rismawati dengan NIM 2012-01960. Saya Anisyani dengan NIM 2012-000990. Dengan saya adalah Fahrudin Rangkuti dengan NIM 2012-01941 dengan mata kuliah pendalaman Quran dan Hadis dengan dosen pengampu kita yaitu Bapak Rohmadi SPD MPD. Kami membahas materi tentang mencintai Al-Quran dan Hadis. Selamat menonton. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang materi apa itu mencintai Al-Quran dan Hadis. Poin pertama itu selalu mengingatnya. Maksud di sini adalah apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW ada larangan-larangan dan perlu kita ketahui bersama, baik itu larangan atau perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW, seperti larangan mendekati zina dan perintah untuk melakukan sholat 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dan yang poin kedua ada namanya memikirkan. Maksud memikirkan di sini adalah memikirkan apa efek dari poin pertama tersebut, yaitu larangan mendekati zina. Kita tuh harus tahu efek dampak dari mendekati zina tersebut. Ya, yang jelas utamanya adalah mendapatkan dosa. Apabila kita terjerumus dalam mendekati zina, maka ada efek-efek tersebut. Terus yang kedua adalah perintah untuk melakukan sholat 5 waktu. Yang poin ketiga yaitu terwujud dalam kehidupan nyata. Maksud di sini adalah apabila kita menjauhi dan mendekatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka kita akan hidup damai dan selamat dunia dan akhirat. Dan poin terakhir yaitu mendorongnya untuk mempelajari dan mendalami makna penjelasan Al-Quran dan hadis. Maksudnya di sini adalah kita harus tahu makna dan kita harus mempelajari dari larangan Al-Quran ataupun hadis, seperti larangan mendekati zina, perintah mendekati sholat, zakat, dan lain sebagainya. Dan kita akan mengimplementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kita harus mencintai Al-Quran dan hadis, karena mencintai Al-Quran dan hadis sama saja mencintai Allah dan Rasulnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perintah tentang mencintai Al-Quran dan Hadis. Perintah ini terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini memberikan keterangan yang kuat untuk mematahkan pengakuan orang-orang yang mengaku mencintai Allah pada setiap saat, sedang amal perbuatannya berlawanan dengan ucapan-ucapan itu. Bagaimana mungkin dapat berkumpul pada diri seseorang cinta kepada Allah dan pada saat yang sama membelakangi perintahnya? Siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak mengikuti jalan dan petunjuk Rasulullah, maka pengakuan cinta itu adalah palsu dan dusta. Rasulullah bersabda, siapa melakukan perbuatan tidak berdasarkan perintah kami, maka perbuatan itu ditolak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya adalah bagaimana cara mencapai kenikmatan iman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatan man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasulahu habba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Artinya dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 hal
yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Hal yang pertama yaitu siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai selain dari keduanya. Maksudnya adalah ketika kita mencintai sesuatu, ketika mencintai seseorang, jangan melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Yang kedua adalah apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Jadi ketika mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, cintailah karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, ia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Maksudnya adalah jika ia sudah kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan sudah diberikan kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan merasakan kebencian kepada kekufuran, kepada kemusyrikan, sehingga ia benci untuk kembali kepada kesesatan sebagaimana bencinya ia jika dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, 3 hal tersebutlah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jika seseorang telah memiliki 3 hal tersebut, maka insyaallah seseorang tersebut bisa dikatakan sudah mencapai atau bahkan sudah sampai kepada titik mencapai kenikmatan iman. Manfaat mencintai Al-Quran dan hadis. Ada beberapa manfaat dalam mencintai Al-Quran dan hadis ini. Yang pertama, bersatu. Bersatu berarti yaitu kita sebagai umat muslim tidak boleh bercerai-berai atau terpisah, di mana telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 153. Yang kedua, yaitu memperoleh nasihat, obat hati, petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. Artinya Allah telah memberikan nasihat, obat penenang hati, petunjuk dan rahmat yang sangat luar biasa untuk dijadikan arahan hidup untuk kita. Yang ketiga yaitu terhindar dari kesesatan dunia dan kecelakaan dunia maupun akhirat, di mana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Taha ayat 123. Allah telah memberikan jalan yang benar agar tidak terjadi kesesatan di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir yaitu memperoleh kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Artinya, jika Allah telah mencintai kita dan mengampuni kita, maka tidak ada penghalang atau rintangan untuk kita dalam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Dan semoga bermanfaat dan kita bisa praktekkan di lingkungan masyarakat kita. Ayo ngaji sebelum mati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.